Mendes. Kita Mendes ini kali ya. Yes, oke. Oke, akhirnya Kita mencoba terlihat tidak pusing ya nih. ya walaupun habis pulang dari bioskop pusing gitu Sing. kan. Sing. Akhirnya ya setelah penantian cukup lama sejak rilis tanggal 3 September 3 September di US sana, akhirnya film terbaru dari Pak D. Nolan rilis di Indonesia pada tanggal 10 Februari ya. Langsung aja buat teman-teman yang pengen pengen pusing di bioskop ya. Nonton Tenet nih. Dengan durasi 2 jam setengah. Pak D. Nolan bakal bikin mual, pusing, stres, ngantuk, marah karena gagal memahami diri sendiri juga gitu kan. Ini yang pinter Nolan apa yang bodoh kita gitu kan. Kadang mikirnya kayak gitu. Tenet ya akhirnya film yang cukup kontroversial dan bikin penasaran orang-orang ya. Iya, kontroversial pertama karena sempat bermasalah juga dengan si rumah produksinya Warner Bros karena ya si Pak D. Nolan nggak setuju kalau filmnya tayang di HBO Max gitu, dan yang kedua dapat review yang beraneka ragam ya. Iya. Sempat dibom review jelek juga karena sebagian kritikus film di luar sana gagal memahami film ini, apalagi kita gitu kan. Kita yang otaknya pas-pas. Iya, Cinema Analytic ini jadi film terberat pertama kita ya. Ya. Yang kita bahas dengan tema looping, time travel dan beraneka ragam istilah-istilah ilmiah di dalamnya ya. Iya. Filmnya langsung aja bisa ditonton di semua bioskop kesayangan Anda di kota-kota Anda. Kota-kota Anda gitu. Untuknya sendiri ada seperti biasa gitu. Nolan selalu menggunakan karakter utama yang baru gitu. Yang baru. Iya, di sini mungkin ada ngejar murahnya kali. Mungkin ya. Ada si John David Washington sebagai the protagonis atau the American Man nyebutnya di sini ya. Terus juga ada si Robert Pattinson, My Batman gitu kan. The Batman sebagai Neil dan Elizabeth Debicki. Debicki. Prancis namanya susah. Oh iya. Ya. Cat ya. Sebagai Cat yang pernah bermain di Great Gatsby sama The Guardian of Galaxy sebagai Prince Ayesha gitu kan. Terus ada Kenneth Branagh sebagai antagonis, di sini dia sebagai seorang bandar senjata ya. Sebagai Andrei Satori. Peran sebagai orang Rusia dan ini aktor wajib Pak D. Nolan. Michael Caine yang sempat muncul di sekitar 30 detik tapi cukup berkesan. Yang memberikan informasi dan komedi yang cukup. Kalau dari cerita sendiri dimulai dari seorang the protagonis ini. Dia adalah salah satu anggota CIA yang tergabung pada divisi Tenet namanya. Tenet atau yang mungkin di film ini diartikan sebagai prinsip gitu. Karena prinsip itu tidak pernah berubah kan. Tenet dibaca juga balik Tenet gitu kan. Akhirnya dia ditugaskan untuk untuk mencari informasi tentang terkait senjata pemusnah massal yang dimana itu disebut algoritma di mana 241. Ya, senjata itu bisa untuk melakukan inversion time gitu. Jadi mundur ke masa lalu ya. Tapi bukan sekedar mundur ke masa lalu ya, karena mundur ke masa lalu yang disajikan sama si Bang Nolan ini agak beda gitu. Nanti kita bakal lebih jauh bahas di cerita, tapi ini kita bahas intinya dulu ya. Akhirnya si the protagonist ini diminta untuk mencari informasi terkait senjata ini, si algoritma ini. Akhirnya dia menemukan bahwa senjata ini dikuasai oleh Andrei Sator. Akhirnya lewat berbagai informasi yang dia dapat, terjebaklah dia pada sebuah permainan tim inversion yang cukup yang jadi hidangan utama film ini gitu. Tim inversion yang benar-benar cukup fucked up sih menurutku. Sangat fucked up ya, karena ini di luar konsep time traveler yang dipahami di film-film lain ya. Kalau di tim film lain kan tinggal klik gitu kan. Ibaratnya kayak mau ke 93 nih misalnya. Mau ke 93 tinggal tahun ke 93 aja gitu. Langsung ke tahun 93. Kalau kita nonton The Flash kan dia punya Speed Force ya, namanya Speed Force. Kalau di film ini enggak ada. Enggak ada Speed Force. Kalau Avenger punya ini ya, pakai kostum merah-merah itu yang dari pin partikel itu kan. Kalau di film ini nggak ada. Jadi film ini tuh bener-bener menerjemahkan segala macam time travel dengan sedetail mungkin ala Nolan. Ya, jadi dan ini reality, nggak ada yang namanya time force, nggak ada dunia lain segala macam, nggak ada. Jadi di versi time travel versi Nolan ini, jika kalian pengen pergi ke hari Senin, jika kalian ada di hari Jumat, kalian harus melewati hari Kamis, Rabu, Selasa, baru Senin. Nah, gak bisa di skip kalau untuk Dan anehnya saat terjadi tim inverse itu, pemunduran waktu itu, segala sesuatunya jadi berbalik ya.
Kamu bakal lihat mobil yang harusnya maju jadi mundur, yang harusnya akibat jadi sebab gitu kan. Yang harusnya menghirup oksigen itu adalah yang dihirup karbon dioksida. Iya, gitu. Dan panas itu jadi dingin gitu. Jadi semuanya serba terbalik. Karena di sini konsepnya kalian itu melawan bumi gitu. Jadi kalau kamu pengen mundur ya kamu yang bergerak gitu. Jadi itu yang dijelaskan di sini adalah keinginan free will untuk menentukan nasib sendiri gitu. Kalau kalian pengen berubah ya bergeraklah mundur gitu. Intinya filmnya tuh kayak gitu teman-teman. Ya, aku sih nggak tahu kalian paham apa enggak. Kalau aku sih mencoba memahaminya seperti itu gitu. Soalnya banyak berdebat juga kita. Banyak berdebat gitu ya karena aku yakin sih nanti banyak reviewer di Indo mungkin ya yang bakal punya teori yang berbeda juga dari reviewer kita. Kalau dibilang looping fakta kayak bukan looping sih, kayak ditumpuk-tumpuk kayak Inception sih enggak sih ya? Enggak, ini mah. Film ini lebih ke apa ya? Mungkin bikin orang yang nonton tuh gila. Ya saya kayak aku ini sekarang. Kamu paham gak sih sebenarnya dengan konsep yang aku tawarkan? Karena hampir setengah jam film ini sendiri kan lebih banyak menceritakan konsep-konsep temporal pincer movement gitu. Terus ada banyak lah istilah-istilah fisika yang di film ini yang bikin kita tuh nggak paham gitu. Jadi intinya kalau mau nonton film ini ya siapin bokong yang pasti karena kalian bakal duduk di bioskop hampir 2,5 jam, terus dikasih teori-teori yang bikin mumet. Harus full konsentrasi sih. Ya harus dengan kondisi terbaik lah. Iya. Karena setelah 1 jam berjalan film ini kegilaannya baru dimulai ya. Ya, kegilaan utamanya walaupun aku nggak bilang ya di awal tuh nggak gila, tapi di awal juga gila. Di tengah lebih gila gitu. Lebih gila. Itu kalian harus benar-benar fokus ya. Ya, kalau bisa ya jangan beli minum lah, nanti pipis ya. Nanti pipis. Udah tau lah ya kegilaannya Nolan dari beberapa film, tapi menurutku ini jadi paling gila dan paling science gitu. Iya. Dengan banyak penjelasan yang mungkin nggak bisa dirangkum dengan berbagai scene cerita ya. Iya. Even Interstellar juga masih sedikit bisa dipahami ya, karena ya mengambil konsep luar angkasa yang mana kita sudah disuguhi Ad Astra, terus Star Wars segala macam kan ya udah ada basicnya gitu. Tapi ini benar-benar baru gitu. Iya, dan apa ya? Aku merasa dialog di film ini terlalu scientific kadang. Ya itu nggak bisa dibungkus dengan adegan action atau menganalogikan lewat sebuah action gitu. Jadinya ya agak-agak gimana ya? Ya kalau orang reviewer berarti nyebutnya film ini terlalu bukan seperti film, seperti presentasi lebih tepatnya. Ya, presentasi ilmiah ya. Presentasi ilmiah. Jadi tonton aja lah filmnya. Tonton aja filmnya. Daripada pusing, besok kita debat di komen lah habis itu. Boleh nonton. Kalau pro jelas deh ya, Pak Nolan tuh nggak pernah setengah-setengah. Aku nggak tahu ya ini pro apa kontra ya. Yang pertama jelas nggak pernah setengah-setengah. Karena film ini ya yang jelas minim CGI dan katanya syuting di 7 negara berbeda. Hampir 7 karena ada lokasi di India, terus ada di Rusia. Banyak lah pokoknya hampir lokasinya itu hampir otentik gitu dan itu nggak pakai CGI gitu. Dan hebatnya meskipun lokasinya berbeda-beda, kekonsistenan si aktor tetap sama ya. Nggak ada yang rambutnya berbeda gitu atau kadang-kadang rambutnya udah nambah dikit kan gitu. Itu emang ngeri sih kalau Nolan bikin film. Ngeri memang. Yang bikin film ini nggak tahu ya ini bagus apa sih, aku juga bingung. Itu ide yang diangkat sih, ya terlepas emang udah ada buku seperti itu, tapi bagaimana Nolan menerjemahkan sebuah sains ke dalam sebuah film kan itu gila menurutku. Iya. Gimana dia riset, gimana dia bikin penonton itu berdebat, dan yang paling penting dari semua film Nolan adalah gimana dia bisa buat orang tuh merasa bodoh dan pintar dalam satu waktu gitu loh. Pernah nggak sih kamu ngerasa memahami film Nolan tuh kayak, oh iya ya ternyata aku lumayan cerdas juga gitu. Tapi saat kamu nggak bisa menerima itu, aku bodoh ya. Itu selalu yang aku rasakan saat nonton film Nolan dari zaman Memento, terus zaman Inception, terus Interstellar tuh kayak kita tuh ngerasa ya di luar sisi kita nambah ilmu, tapi di luar sisi kita juga tambah bodoh gitu. Ya bodohnya karena nggak ngerti ya. Iya, lebih ke nggak ngerti. Bodoh. Adegan aksi yang dibalut sains itu menurutku juga terobosan yang paling keren sih di film ini. Kayak kita bisa lihat mobil jalan mundur tapi dunia sekitarnya berjalan maju. Terus gedung dibasuhkan dari masa lalu sama masa depan tuh loh. Itu masih benar-benar buat aku kagum sih itu. Iya. Kayak awalnya udah hancur terus pas udah balik ditembak dari tengah. Lagi dari tengah ya. Gitu. Itu benar-benar gila itu. Nolan tuh masterpiece lah mungkin untuk film-film fakta gitu. Itu menurutku editingnya juga gimana ya? Iya. Lama itu editingnya, Pak. Konsep ide sih menurut. Konsep idenya, editingnya tuh lama sih. Kalau aku sih ya itu ya sinematografi dan eksekusi yang brilian dari Nolan tuh bener-bener ketara banget di sini, seperti ya tadi itu ya yang fighting itu. Orang di situ tuh ya fighting, ada yang bergerak mundur, ada yang bergerak maju. Iya. Jadi yang fighting itu harus bener-bener
misalnya najak gini nih, Jack gitu, harus bener-bener set gitu. Dan apa ya, itu bener-bener. Dan itu dua orang berhadapan langsung loh. Yang satu maju, yang satu mundur. Itu gimana ngoreografinya coba? Bener-bener terobosan yang baru gitu dari. Apalagi yang satu mau nangkap pistol, yang satu mau malah lempar pistol gitu. Itu gila itu. Itu gila itu. Ya gila. Itu ya kalau kita jelasin mungkin kan juga nggak paham ya, karena kalian harus punya gambaran buat nonton filmnya dulu. Makanya nonton filmnya dulu baru kita nonton review ini ya. Tapi kayaknya nggak perlu review ini, kalian pasti nonton film ini sih. Terus film ini juga ini sih menurutku yang bagus tuh castnya sih. Castnya. Yang benar-benar aku terkejut tuh ini sih Robert Pattinson sebenarnya. Iya Robert Pattinson sebenarnya aku nggak pernah membayangkan loh. Dia bisa lepas dari karakter yang dia udah perankan sekitar 5 film gitu. Sebagai Edward Cullen gitu kan. Saga Twilight itu ya? Ya, Saga Twilight. Apalagi kan contohnya Daniel Radcliffe yang nggak pernah bisa lepas dari bayang-bayang seorang Harry Potter. Ya. Si Robert Pattinson ini sukses gitu loh. Dia keluar dari image seorang vampir tampan yang elegan gitu. Di sini sebagai seorang ya sedikit bangsat ya mungkin ya. Sedikit bangsat dengan gimmick mukanya yang sedikit menggoda dan apa ya lebih ke selengean lah. Jadi ya menurutku Robert Pattinson berhasil sih. Setuju, berhasil dia. Berhasil. Karena apa ya? Ya itu tadi ya bisa keluar dari bayang-bayang orang ganteng gitu yang disukai, yang digandrungi banyak cewek gitu kan. Ya semoga besok di Batman juga lebih keren lah. Amin. Katanya udah selesai syuting nih. Udah selesai syuting ya. Semoga Batman juga lebih keren lah, apalagi kan diharap-harapkan gitu kan. Dipesimisin malah Robert Pattinson nih karena terlalu ganteng. Ya memang ganteng, Bruce Wayne itu ganteng, Pak. Gimana sih? Kalau kontranya nih apa nih? Kalau aku sih kontranya jelas sih. Film ini tuh kayak terkesan jadi punya dua babak ya. Walaupun emang punya dua babak ya, tapi babak yang aku maksud di sini tuh kayak ada penjelasan ilmiah yang terlalu deep gitu, dan kadang itu malah bikin nggak semua orang tahu kan. Nggak semua orang tahu, dan penyelipan itu ya ini opini pribadi ya. Takutnya nanti kan berbeda. Itu tuh bener-bener ilmiah banget. Jadi kadang dialog yang harusnya ini bisa action, tapi si Neil dan si protagonis ini malah ngomongin sesuatu yang bener-bener harus kita paham gitu loh. Ya mungkin karena filmnya emang tegang ya. Mungkin ya penggambaran kita tuh ya si protagonis itu nggak paham apa-apa. Dia harus dikasih tahu sama orang lain gitu. Dan menurutku ya itu yang bikin film yang direview jelek sama review luar ya, karena terlalu fokus dengan istilah-istilah ilmiah yang mungkin nggak orang awam pun tahu gitu loh. Iya setuju sih aku ini kalau yang ini sih. Banyak aspek-aspek yang nggak kami mengerti sih. Iya. Menurutku itu jadi membuat film ini tidak membumi aja gitu. Karena kan film kan umumnya kan dinikmati orang banyak gitu. Nggak semua dari fisikawan, nggak semua dari saintifik gitu. Jadi ya menurutku sih harusnya ya istilah-istilah itu dipersempit dan diperkecil lagi pengertiannya gitu. Nolan memang konsisten ya untuk terus membuat kita pusing. Jadi ya kalau Nolan salah ya enggak, kita yang salah. Enggak, Nolan tuh menurutku ya dari Memento sampai Inception sampai ini semua gitu. Ya konsisten gitu. Dan enggak pengen kita nonton filmnya itu cuma sekali gitu. Iya. Nolan tuh gitu menurutku. Oke lah. Dia bikin film perang aja masih dimainin timeline-nya kan. Apalagi dia bikin film dengan emang konsepnya pure murni time travel gitu kan. Ya kayak gini jadinya gitu. Ya aku nggak tahu lah, mungkin setelah ini Nolan bakal ngangkat tema apa lagi setelah time traveler. Terus Lucid Dream, terus Wormhole lewat Interstellar. Kita nggak tahu bakal ngangkat apa lagi ya dia ya. Mungkin habis ini dia bakal ngangkat film dengan tema medieval mungkin ya. Dengan sedikit sentuhan kegilaannya Nolan gitu. Aku berharap seperti itu sih. Tapi ini kan jadi film terakhirnya dia ya. Di Warner Bros ya. Mungkin setelah ini mungkin yang bisa bayar dia Netflix mungkin. Tapi dia nggak pernah pro dengan streaming service, Pak. Iya, dia tuh bener-bener film banget sih orangnya tuh. Emang saudara Inggris nih emang kacau gitu. Kacau gitu. Mau dari musisinya, mau dari itu idealisnya tuh gila semua gitu. Gak bisa dibilang enggak gitu mereka tuh. Ya, mungkin skor aja langsung gimana? Skor aja gimana Mas? Skor ya, kalau aku dari skor ya untuk konsep, untuk ide, untuk sinematografi dan mungkin kebodohanku ya. Aku kasih nilai 8 lah. 8. Duanya mungkin nanti setelah aku baca review mungkin bisa 10 sih kayaknya film ini. Kalau benar-benar orang paham konsepnya ya. Karena aku lihat orang yang udah nonton film ini lebih dari 2 kali pun dia menyesali review yang sebelumnya gitu loh. Iya, just kegagalan memahami konsep itu yang kadang bikin. Tapi untuk ide, dan aku bukan fanboy Nolan ya. Tapi film ini bisa memberikan sesuatu yang revolusioner sih, baik dari keaktoran maupun sinematografi ataupun ide cerita. Karena ini juga berangkat dari sebuah riset yang dalam gitu loh. Jadi ya salut lah buat Pak Nolan. Ya aku setuju sih sama Andi, 8 juga sama. Karena apa ya, Nolan tuh bener-bener gak pengen kita berhenti berpikir gitu, gak pengen kita nonton film yang sederhana gitu. Film ini tuh kayak menggabungkan antara 3 filmnya sebelumnya menurut Andi.
antara Interstellar alurnya ya. Alurnya. Kalau The Dark Knight itu tuh tone warnanya dan actionnya. Benar. The Dark Knight Rises ya, bukan The Dark Knight yang Joker. Nah, satu lagi Dunkirk itu lokasinya. Lokasinya kan ada laut-laut gitu kan. Jadi menurutku Nolan berhasil sih. Ya 8 cukup lah. 8 ya. Ya nanti mungkin 10 kalau kita udah paham ya. Tapi kayaknya nggak paham nih. Nggak tahu sih. Ya berharap banyaklah film-film kayak gini ya. Apalagi saudara Indonesia mungkin mau mencoba film kayak gini ya. Jangan dulu deh. Udah mau berani ya contohnya modus anomali aja Pak. Orang selama ini masih belum paham tentang indie film itu kan ya. Apalagi dikasih dengan temporal time inversion itu lebih kayaknya muntah sih. Iya, maksudnya kalau pasarnya udah mendunia nggak apa-apa, tapi kalau pasarnya masih Indonesia menurutku jangan. Iya, ya kita cobalah nanti ya. Ya nanti cobalah. Kalau kita berdua nanti bikin nih. Iya. Gimana nih? Time travel balik langsung mati, pecah badannya. Karena badannya nggak kuat Pak nanggung perjalanan lintas waktu tuh. Biar gitu. Iya. Oke lah, salut lah buat Pak Nolan. Semoga film perpisahan dengan Warner Bros ini membuka film-film lain ya. Amin. Saudara-saudara lain untuk berkecimpung di Warner Bros ya. Atau Christopher Nolan mau bikin PH sendiri nanti mungkin? Ya kayaknya sih iya sih. Kayaknya sih iya ya. Iya, karena kebanyakan maestro yang di luar sana kayak Hideo Kojima yang seorang pembuat game itu akhirnya dia bikin studio sendiri. Dari Warner Bros juga nanti udah ada sutradara baru ya, si James Bond kayaknya bakal digadang-gadang buat next film sih. Karena James Bond juga cukup memenuhi ekspektasi lewat Aquaman dan next film horor yang terbaru, nggak tahu judulnya apa. Yang pasti kita tunggu aja lah sepak terjang Warner Bros setelah tahun ini. Tinggal Nolan dan ini ya comeback dengan Justice League Snyder Cut ya. Semoga lebih sukses. Amin. Kita tunggu filmnya dan film-film yang lain biar bisa kita review. Tetap pergi ke bioskop kalau berani. Kalau nggak berani ya langganan di streaming service karena film Nolan katanya juga bakal muncul di HBO Max ya. Hah? Mau po dia? Ya kan dia udah keluar Pak. Oh iya. Siapa tahu kan saat keluar dia. Oh saat keluar emang filmnya udah hak milik WB ya? Iya kan dia udah hak milik WB dan kontraknya udah habis kan mungkin. Jadi kan itu udah jadi haknya WB untuk mendistribusikan film itu. Jadi ya tunggu aja filmnya ya. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa komen, like dan subscribe dan terus dukung kita lah pokoknya supaya kita bisa bermain, tertawa dan bergembira seperti Bobo. Oke lah. Kalau begitu saya Robert Pattinson pamit. Saya Andi. Andi. Sampai jumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.